Persiapan kita bukan hanya pada tingkat elektoral. Alhamdulillah, kita juga telah berhasil menetapkan arah kebijakan. Sebelum pemilu, kita berhasil menyusun 101 komitmen kerja PKB dan 11 pesan utama PKB. Ini adalah pertanda kemantapan hati dan jiwa raga untuk terus berjuang memakmurkan dan mensejahterakan Indonesia. Terima kasih, ini tidak lupa yang ikut bantu nyusun Pak Dr. E.F. Saifullah Fatah. Nah, ini ternyata ada. Sehingga kita punya gagasan, sikap, dan konsep yang utuh. Insya Allah, seandainya kemarin menang ya langsung dijalankan. Tapi saya sudah ketemu Pak Prabowo berkali-kali. Insya Allah konsep 111 kita titipkan kepada Presiden terpilih 2024-2029. Kita juga bersyukur hari ini selama 5 tahun bersama pemerintahan, khususnya mengawal pendiri PKB, mengawal mantan Ketua Dewan Syuro PKB, insya Allah Kiai Ma'ruf Amin husnul khotimah dalam pemerintahan 5 tahun ini, amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, berbagai hal keberhasilan yang kita syukuri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kerja keras seluruh caleg juga. Caleg-caleg itu yaitu pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa bagi PKB, kecuali yang jadi terpilih. Dengan modal apa adanya saya ingin menyampaikan, insya Allah caleg-caleg PKB itu caleg dengan biaya termurah dibanding caleg-caleg yang lainnya. Saya ngerti betul bahwa para caleg ini berhasil dengan keringat, pembiayaan, dan seluruh pengorbanan. Saya tahu banyak yang meninggalkan hutang di sana-sini. Saya tahu ada yang sudah menggadaikan SK 5 tahun yang lalu sampai hari ini belum bisa lunas juga, saya tahu. Sudah saya titipkan ke Pak Prabowo, DPRD ini makhluk paling kasihan di dunia. Insya Allah revisi Perpres 33 dituntaskan. Tepuk tangan yang keras menunjukkan kemiskinan saudara-saudara. Kalau miskinnya jangan dikelihatkan lah. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, sebagai bagian dari perjuangan, kita masih memiliki agenda-agenda perjuangan yang tidak pernah berhenti. Yang pertama, merawat, menguatkan, dan memitigasi perjalanan demokrasi kita. Pak Menko Polhukam, Pak Menko Polhukam, demokrasi kita semakin matang. Mestinya lembaga perwakilan benar-benar aspiratif dan tidak lagi ada demokrasi jalanan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, karena partai-partai termasuk kita ke depan harus memperbaiki diri supaya aspiratif dan benar-benar mendewasakan demokrasi kita, sehingga proses demokrasi kita matang, kuat, dan benar-benar produktif. Demokrasi adalah jalan, partai politik adalah alat, dan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan adalah tujuan kita. Insya Allah PKB akan terus berbenah diri, belajar dan memperbaiki berbagai kekurangan agar kita semua terus memantapkan demokrasi dan mematangkan perjuangan politik ini. Sebagai partai masa depan, kita juga tak hanya memperjuangkan nasib manusia,
tetapi juga flora, fauna, dan ekosistem. Bagi PKB, demokrasi yang sehat adalah yang bisa merawat hari ini sambil mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Amin. PKB juga menjadi partai yang diharapkan mampu menampung seluruh harapan orang-orang susah, orang-orang kecil, orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Dan PKB ini alhamdulillah juga tidak pernah berhenti memperjuangkan berbagai golongan, berbagai agama, berbagai umat, wabil khusus warga Nahdliyin yang insya Allah akan menjadi perjuangan istiqomah mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang tentram, Indonesia yang penuh kasih sayang dan penuh kebahagiaan. PKB akan terus berjuang. Saya ingin melaporkan kepada Bapak, Wakil Presiden dan para kiai, para ulama. Alhamdulillah, PKB tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di seluruh tanah air. Di NTT, PKB tumbuh dan menjadi kekuatan yang cukup besar dan luar biasa. Di Papua, di Sulawesi Utara, di daerah-daerah yang tidak pernah kita bayangkan, hari ini tumbuh dan berkembang. Karena apa? Seluruh sahabat-sahabat mengerti betul bahwa PKB adalah garda terdepan pembela Kebhinneka Tunggal Ikaan di dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, PKB ke depan terus memperjuangkan pemuliaan ibu, pemberdayaan perempuan, pensejahteraan keluarga. Tadi MC-nya itu salah satu pencetus undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Sebuah undang-undang produk demokrasi yang betul-betul nyata dan dibutuhkan bagi ibu-ibu dan seluruh masyarakat kita.